dugaan persangkaan bahwa Silpister dilindungi oleh Jokowi. Dan ketika MA memutuskan itu kalau saya nggak salah itu Desember 2019, ya toh? Pak Jokowi kan masih masih apa itu terpilih lagi waktu itu kan. Nah, dengar baik-baik. Pada tahun 2023 kalau saya nggak salah, ada kasus lain muncul. Pak JK sudah tidak wapres. Dua orang menulis di sosial media mencemarkan nama baik Pak JK juga kan? Ya, ingat itu. Saya lupa namanya ini orang. Dibawa ke polisi. Ini sudah 3 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya di berita. Pengaduan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kali ini kita kembali membahas kasusnya Sylvester Matutina. Yang sampai sekarang Sylvester Matutina ini belum juga ditangkap ya. Kasus ini semakin memanas guys, di mana pihak Pak JK itu sudah mulai terang-terangan menduga bahwa yang melindungi Sylvester itu adalah Jokowi. Iya, kok bisa ya guys, pihak Pak JK menduga bahwa yang melindungi Sylvester itu adalah Pak Jokowi. Padahal seperti yang kita tahu bersama, Pak Jokowi ini pernah bersama Pak JK menjadi presiden dan wakil presiden di periode 2014-2019. Akan tetapi menurut orang dekat Pak JK, ini melalui rentetan waktunya itu menurutnya yang melindungi Sylvester itu adalah Pak Jokowi itu sendiri. Bagaimana rentetan waktu yang dia maksud? Mari kita lihat videonya berikut ini. Dugaan persangkaan bahwa Silpister dilindungi oleh Jokowi. Ya, Oke. begini jalan pikirannya. Satu, rentang waktu ini kan panjang. Dan ketika MA memutuskan itu kalau saya nggak salah itu Desember 2019, ya toh? Pak Jokowi kan masih masih apa itu terpilih lagi waktu itu kan? Ya. Jadi kronologi waktu ini bisa-bisa saja orang berpersangkaan seperti itu. Mhm. Lalu kita bandingkan. Kemarin salah satu teman Silpistor yang anggota organisasinya mengatakan tidak mungkin Pak Jokowi. Karena Pak JK kan bersama Pak Jokowi. Pak JK pada waktu 2017 masih dengan Pak Jokowi kan? Mhm. Sementara kasus ini dibawa ke Bareskrim kan 2017. Mhm. Betul. Itulah sebabnya kasus ini diterima dan diproses di polisi 2017. Karena Pak JK masih ada. Tapi begitu 2019, kan Pak JK berhenti menjadi wakil presiden tanggal 20 2019. Keluar putusan MA kan 2019. Pak JK sudah tidak di pemerintahan lagi kan? Ya itu lihat kronologinya tuh. Iya itu ya guys, make sense juga ya kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Hamid Awaludin tadi ya. Dan tidak hanya itu, dia juga menyebutkan fakta baru, di mana di 2023 itu ada dua orang dekat Jokowi yang mencemar nama baik Pak JK. Dan itu sudah diadukan ke polisi, akan tetapi tidak ditindaklanjuti. Nah, dengar baik-baik. Pada tahun 2023 kalau saya nggak salah, ada kasus lain muncul. Pak JK sudah tidak wapres. Dua orang menulis di sosial media mencemarkan nama baik Pak JK juga kan? Ya, ingat itu. Saya lupa namanya ini orang. Dibawa ke polisi. Ini sudah 3 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya di berita. Pengaduan. Tidak ada. Dan dua-dua orang ini pendukung beratnya Pak Jokowi. Jadi kalau rentetan episode kisah secara kronologi waktu ini dijahit, sah-sah saja dugaan itu bahwa Silpister
mungkin di backup oleh sehingga tidak dieksekusi. Bisa saja orang berpikir begitu dan logis dengan melihat rentetan kejadian yang ada. Ya, itu konteksnya di situ. Iya. Ya, kacau juga kalau begitu ya guys. Kemudian Pak Hamid Awaludin juga bertanya-tanya, kenapa Sylvester itu tidak ditangkap? Padahal Sylvester juga tidak lari kemana-mana, bahkan yang paling depan membela Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsunya. Dan itu artinya selama 6 tahun Sylvester itu tidak buronan, kalau mau ditangkap itu sebenarnya bisa-bisa saja. Inti persoalan rentang 6 tahun ini ya membuat orang curiga. Jokowi kan baru berhenti presiden pada 20 Oktober tahun lalu kan. Betul. 8 tahun ini waktunya panjang untuk orang menduga, ya toh. Dan hebatnya Sylvester tidak pernah lari sembunyi selama 6 tahun kan. Ada bahkan aktif menghantam orang yang menghantam Jokowi soal ijazah, menghantam Roy Suryo dan sebagainya kan. Nah itu. Beda kalau dia hilang, berarti dia buronan kan, tidak bisa dieksekusi karena lari misalnya. Ini enggak muncul di media massa kok. Nah itu. Ya itu dia guys, kita juga sering mendengar bahkan menonton bahwa Sylvester itu tampil di acara mana saja ya, dan itu sangat keras membela Pak Jokowi dalam kasus ijazahnya. Selain itu Pak Hamid Awaludin juga berharap kejaksaan segera menindaklanjuti kelanjutan kasus Sylvester ini guys. Saya masih berpikir positif tentang kawan-kawan di kejaksaan dengan reputasinya yang ada belakangan ini. Banyak orangnya. Saya masih berpikir positif sampai hari ini. Semoga besok adalah hari terakhir untuk tarik ulur. Karena ini kan mulai diumumkan tanggal 4. Besok tanggal 9, berarti sudah 1 minggu. 5 hari kerja toh. Nah, saya selalu katakan kalau memang bapak-bapak jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki persoalan mengeksekusinya, misalnya paperwork, administrasi, ya diumumkan saja ke publik. Wahai rakyat Indonesia, sabar ya, ini ada sedikit dokumen yang menjadi persyaratan, belum lengkap nih. Ya, diumumkan saja. Ataukah misalnya, Sylvester sekarang sudah 3 hari katanya tidak kelihatan kan? Jangan-jangan beliau tidak memenuhi persyaratan dieksekusi hari ini. Misalnya, tiba-tiba sakit. Masuk rumah sakit, tidak ada yang tahu. Siapa tahu demikian. Jaksa umumkan ke publik supaya publik tidak membangun kecambah fitnah. Ya, tidak memperlebar penafsiran liar. Kasihan juga Jokowi nanti kalau difitnah terus kan. Bebannya sekarang sudah keterlaluan dengan ijazah kan. Jangan lagi dipojokkan dengan ini. Tapi itu tadi persyaratannya. Ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai eksekutor harus membentangkan ke publik apa alasannya sampai sekarang belum dieksekusi. Karena pada tanggal 4, ingat, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan hari ini yang bersangkutan datang ke Jakarta Selatan dan kita akan eksekusi. Itu tanggal 4 loh. Sekarang 8. Ya. Ya itu dia guys, apakah teman-teman setuju dengan semua statement dari Pak Hamid Awaludin? Pak Hamid Awaludin ya, berarti Udin yang pertama guys. Kalau Udin yang terakhir berarti Pak Hamid Akhirudin, begitu ya. Ya, itu just kidding ya. Kembali kita ke persoalan, bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya, make sense juga ya, bisa jadi. Ini dugaan yang tepat bahwa yang melindungi Pak Sylvester ini adalah Pak Jokowi itu sendiri. Dan sampai hari ini belum ada berita bahwa Sylvester itu ditahan ya guys. Dan saya sebagai masyarakat Indonesia ingin melihat Sylvester ini ditahan ya. Bukan karena saya benci terhadap Sylvester atau kubunya Pak Jokowi. Tapi saya ingin hukum di negeri ini itu benar-benar adil ya. Jangan menghukum pihak yang berlawanan saja. Seperti misalnya kemarin Pak Tom Lembong. Jelas-jelas tidak ada salahnya, itu cepat sekali dihukum ya. Dan ini sudah benar-benar salah dan sudah divonis 1,6 bulan penjara, tetapi sampai sekarang belum dieksekusi.
Dan itu saya sangat miris melihatnya ya guys. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.